Oke baik, sebelum saya menjelaskan mapping yang saya buat, sebelum itu perkenalkan, nama lengkap saya Petrus Clavepena, biasa dipanggil Petrus. Saya dari program studi pendidikan musik M2 semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mapping yang saya buat dari 4 elemen. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu evaluasi, yang ketiga itu materi, yang keempat itu proses. Yang pertama saya menjelaskan tentang tujuan. Topik yang saya bahas itu mengapa saya harus belajar musik. Terus yang pertama di sini tujuan saya untuk belajar musik. Yang pertama itu ingin mengembangkan bakat dan minat saya dalam bermusik. Yang kedua ingin mengetahui teori-teori musik dan belajar alat musik. Yang ketiga itu ingin menjadi seorang musisi dan menjadi seorang pemimpin. Yang pertama ingin mengembangkan bakat dan minat saya dalam bermusik. Iya, memang dalam pikiran saya pada saat saya masuk pertama di sini, itu saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya dalam bermusik, khususnya bermain alat musik, dan saya bisa menjadi musisi yang hebat seperti orang-orang di luar sana. Yang kedua itu ingin mengetahui teori musik dan belajar alat musik. Saya belajar teori-teori musik itu belajar tentang cara membaca notasi angka, terus membaca notasi balok, dan belajar family chord, belajar pencarian. Terus yang kedua, saya ingin menjadi seorang musisi dan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang musisi dan menjadi seorang pemimpin. Dalam bermusik itu kita bukan semata-mata harus berfokus pada musik, tetapi kita bisa menjadi atau mengalih profesi begitu menjadi seorang pemimpin. Di sini pemimpin itu saya ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala desa begitu. Dan saya ingin mengembangkan musik itu untuk menjadi seorang pemimpin. Terus yang kedua, evaluasi belajar musik. Yang pertama itu mengetahui perkembangan saya dalam belajar bermusik, mengidentifikasi kendala. Terus yang ketiga, saya harus disiplin waktu. Yang pertama itu mengetahui perkembangan saya dalam bermusik itu seperti apa. Maksudnya dalam mengetahui perkembangan saya itu dengan cara saya belajar itu progresnya di mana, kurangnya di mana, dan saya harus memperhatikan itu. Dan saya belajar juga dari teman-teman yang mungkin dalam bermusiknya sudah bagus, terus ini dia bermain alat musiknya sudah lumayan bagus, dan saya belajar dari teman tersebut. Yang kedua itu mengidentifikasi kendala. Mengidentifikasi kendala itu maksudnya apa kendala saya dalam bermusik, apa kendala saya dalam belajar musik begitu. Terus yang berikut, saya harus disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ketika ada dosen yang membimbing khusus kita, di situ kita harus melatih ketepatan waktu, disiplin, kerjasama supaya mendapatkan hasil yang baik. Yang berikut tentang materi untuk belajar musik itu saya belajar yang pertama itu dari teori dasar musik, terus teknik bermain alat musik. Teori dasar musik yang saya belajar itu yang pertama itu melatih pencarian, menghafal family chord, terus membaca notasi angka, notasi balok. Di situ juga saya belajar dari teman-teman yang mungkin sudah pengalaman tentang bermusik. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari bimbingan seorang dosen. Terus yang kedua, teknik bermain alat musik. Teknik bermain alat musik yang saya dapat itu, saya belajar itu dengan teknik broken chord, block chord, terus
itulah pokoknya tentang teknik-teknik bermain alat musik itu saya belajar hanya broken chord, itu block chord yang diajarkan dalam piano, maksudnya materi piano gitu yang ini belajar. Terus yang kedua, proses belajar musik itu sedang saya jalankan pada saat ini, pada proses pembelajaran. Dan proses itu pas proses ini yang masih kuliah itu saya belajar gitu. Jadi sekian saja presentasi mengenai saya yang topik tentang mengapa saya harus belajar musik.